Siapa sih yang nggak tahu Khairul Tanjung? My name is Khairul Tanjung. I'm founders and chairman of Citycorp. Ya, Khairul Tanjung adalah pengusaha sukses asal Indonesia yang merupakan pemilik dari CT Corp. Tentunya, kesuksesan besar yang ia dapatkan sekarang tidak ia raih dengan mudah. Dia melalui perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, kegagalan, dan perjuangan. Di buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong dijelaskan bagaimana Khairul Tanjung yang merupakan anak yang berasal dari keluarga sederhana dapat membangun sebuah kerajaan bisnis besar hanya dengan ketekunan dan juga pola pikir yang kuat. Di video ini, saya Nasya Putri Ualaya Harahap dari kelas 12 Sains 2 akan menyampaikan 5 pelajaran penting yang saya dapatkan dari buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Langsung aja kita ke videonya. Sejak kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi UI, Khairul melihat bahwa banyak mahasiswa butuh jasa fotokopi dan perlengkapan praktikum. Ia membuka usaha fotokopi kecil dan menjual peralatan kedokteran seperti sarung tangan, masker, dan bahan praktikum. Dalam buku juga diceritakan bagaimana ia mendapat pembeli dari luar negeri yang mencari produsen tas dan sepatu. Meskipun pabriknya kecil, Khairul langsung mengambil kesempatan tersebut dan memenuhi pesanan ekspor besar untuk pertama kalinya. Dalam buku, Khairul membangun relasi dengan mahasiswa dari fakultas lain sehingga ia bisa memperluas pasar usahanya. Saat menjalankan usaha sepatu Paradise, ia memanfaatkan hubungan baik dengan para pengrajin sepatu di Bandung untuk meningkatkan kualitas produksinya. Relasinya dengan buyer luar negeri juga membuatnya mendapatkan pesanan ekspor berkali-kali. Bahkan kerjasama dengan Carrefour muncul karena ia menjaga hubungan baik dengan para pemimpin perusahaan internasional. Dalam masa kuliahnya, Khairul aktif di organisasi mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Buku menjelaskan bahwa kegiatan aktivismenya membuat ia dianggap bermasalah dan beberapa kali mendapat tekanan dari pihak kampus. Namun, ia tetap berbicara lantang dan mengikuti aktivitas mahasiswa, menunjukkan idealisme yang kuat. Dalam buku dijelaskan bagaimana Khairul mengambil keputusan besar yang tidak instan hasilnya. Contoh paling kuat adalah ketika ia membeli Bank Karman pada masa krisis 1998 saat semua orang menjauh sektor perbankan. Khairul justru melihat masa depan jangka panjang. Bank kecil itu diubahnya menjadi Bank Mega. Begitu pula saat mendirikan Trans TV, ia tahu industri media membutuhkan waktu lama untuk balik modal, tetapi ia tetap menjalani karena percaya pada visi jangka panjang. Di buku ditulis bahwa banyak usaha awal Khairul gagal. Usaha sepatunya Paradise runtuh karena masalah produksi dan manajemen. Ia juga pernah ditipu buyer asing yang tidak membayar pesanan ekspor, sehingga ia menanggung kerugian besar. Semua masalah itu ia selesaikan sendiri. Ia tidak meminta bantuan modal dari keluarga ataupun koneksi. Ia mempelajari apa yang salah, memperbaiki sistem kerjanya, dan memulai usaha baru dengan cara yang lebih matang.